Jumpa lagi di Nonton Film bareng Brun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan banyak rezekinya. Di episode kali ini sebuah film spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul Kontak. Film ini rilis tahun 1997, bercerita tentang seorang ilmuwan yang menemukan sinyal aneh dari luar angkasa. Langsung aja, mari kita mulai alur cerita film kali ini. CQ, W9GFO, come back. CQ. Di awal kisah, seorang anak perempuan bernama Ellie menggunakan radio satelit untuk mencari sinyal dan mencoba berkomunikasi. Ellie mengatakan ke ayahnya yang bernama Ted bahwa tidak ada orang yang menjawabnya. Ted memberitahu bahwa semua berawal dari langkah kecil dan konsisten. Suatu saat Ellie pasti menemukan apa yang Ellie cari. Setiap hari Ellie berbicara dengan orang lain melalui radio satelit dan ayahnya selalu memberi petunjuk ke Ellie. Ellie bertanya ke ayahnya, apakah dengan radio ini Ellie bisa berbicara dengan orang yang ada di planet lain. Ted menegaskan jika di planet lain ada teknologi serupa, maka kemungkinan Ellie bisa berkomunikasi dengan mereka. Lalu Sin maju bertahun-tahun kemudian. Ellie sudah tumbuh dewasa dan menjadi seorang ilmuwan. Ellie mendatangi sebuah tempat di mana terdapat antena raksasa. Seorang pria mengantar Ellie ke tempat di mana Ellie akan tinggal dan bekerja di sini. Ellie masih membawa radio lamanya dan melakukan pencarian sinyal seperti kebiasaannya, mencoba berkomunikasi dengan orang lain. Pria ini bernama Ken juga merupakan seorang ilmuwan. Ellie menangkap sebuah gelombang sinyal dan itu bukan dari sekitar mereka, namun berasal dari luar angkasa. Saat melacak lokasi, Ellie menemukan koordinat yang sedikit membuatnya bingung. Saat Ellie bicara dengan Ken, ternyata Ken tidak bisa melihat. Selama ini, Ken menggunakan indera pendengarannya untuk melakukan penelitian. Lalu, beberapa kru mendatangi mereka. Ken mengenalkan mereka semua ke Ellie. Merekalah yang bertugas dan akan membantu Ellie. Asisten Ken di tempat ini adalah Fisher. Saat Ellie belanja, seorang pria mendekati Ellie bernama Palmer. Palmer bertanya apa yang Ellie pelajari di tempat itu. Ellie memberitahu bahwa saat ini dirinya bekerja untuk sebuah proyek bernama SETI, dan Palmer tahu tentang SETI. Hal itu membuat Ellie sedikit terkejut. Lalu Ellie bertanya siapa sebenarnya Palmer. Palmer memberitahu bahwa Palmer adalah seorang penulis buku, dan Palmer ada di sini karena melakukan sebuah penelitian tentang efek teknologi pada budaya dunia. Palmer mengajak Ellie untuk makan malam bersama. Ellie mengatakan bahwa Ellie akan menerima tawaran tersebut lain waktu, karena Ellie masih memiliki banyak pekerjaan yang belum tersentuh. You better keep this. Will you have dinner with me tonight? I don't make a very good. I'm just not very quotable. No quotes. Drumlin's coming in this Tuesday. Pria ini bernama Drumlin merupakan pemimpin pengelola penelitian ini. Di sebuah tempat, saat Palmer mendatangi Drumlin, Drumlin tahu bahwa Palmer adalah orang yang menentang perkembangan teknologi. Namun, Palmer menyangkalnya. Palmer menegaskan bahwa dirinya tidak menentang teknologi. Namun Palmer menentang orang yang mendewakan teknologi dan mengorbankan hakikat manusia. Mendengar hal ini, Drumlin pergi meninggalkan Palmer. Ellie mengajak Palmer melihat bintang. Ellie menjelaskan bahwa rasi bintang yang berbentuk huruf W dinamakan Cassiopeia, dan Cassiopeia memberikan banyak sinyal radio. Ellie sering mendengarkan suara yang dikirimkan oleh Cassiopeia dan itu adalah suara dari sisa-sisa supernova. Palmer bertanya sejak kapan Ellie belajar tentang hal ini. Ellie mengatakan bahwa sejak usianya masih kecil Ellie sudah belajar karena ayahnya yang mengajari semuanya. Dan ayahnya meninggal saat Ellie berusia 9 tahun. Dan selama ini Ellie tidak sempat mengenal ibunya. Ellie mengingat di mana ayahnya meninggal. Ayahnya penyakitnya kambuh dan terkapar di lantai. Ellie berlari mengambil obat ayahnya namun sudah terlambat. Dan setelah kejadian itu Ellie sangat merasa bersalah atas kepergian ayahnya.
Ken mengatakan ke Ellie bahwa Ken memiliki tim yang bagus dan kita bersama bisa pindah tempat untuk program SETI ini. Di New Mexico ada sebuah satelit yang jauh lebih besar dan itu akan menjadi tempat yang cocok untuk program SETI. Ellie tidak paham apa maksud pembicaraan Ken. Ken menjelaskan bahwa Drumlin menarik diri dari program ini dan saat ini tidak ada yang membiayai kita melanjutkan program ini. Lalu Ellie mendatangi Drumlin. Drumlin menganggap program ini adalah sebuah omong kosong. Ellie hanya akan membuang-buang waktu meneliti bintang-bintang dan tidak pernah bisa berkomunikasi dengan mereka menggunakan sinyal. Ellie menelpon Ken dan setuju dengan pendapat Ken bahwa kita harus mencari modal sendiri dan pergi ke New Mexico. Ellie bersiap pergi dari tempat ini. Beberapa waktu kemudian Ellie menyampaikan presentasi gagasannya tentang penelitian yang sedang dijalankan oleh timnya. Dan Ellie meyakini bahwa satelit yang ada di New Mexico dapat membantu penelitian Ellie. Namun mereka mengatakan bahwa apa yang disampaikan Ellie bukanlah sebuah penelitian ilmiah, melainkan sebuah fiksi ilmiah. Ellie marah terhadap orang-orang ini karena sangat meremehkan fiksi. Ellie menegaskan bahwa semua pemikiran berawal dari sebuah fiksi. Lalu seseorang menelpon dan mengatakan bahwa perusahaan ini akan membiayai penelitian Ellie. Ellie menyadari bahwa pemilik perusahaan ini melihat presentasinya dari CCTV. Beberapa waktu kemudian Ellie berada di depan satelit mendengarkan sinyal dari radio. Ken mendatangi Ellie dan memberitahu bahwa Drumlin ikut campur lagi dengan penelitian ini. Dan saat ini bukan hanya Drumlin melainkan banyak ilmuwan yang menentang penelitian Ellie. Ellie memberitahu bahwa kita dibiayai selama 2 tahun ke depan. Namun Ken menegaskan bahwa teleskop di tempat ini adalah milik pemerintah dan mereka bisa menjualnya kepada siapapun yang mereka mau. Dan saat ini mereka tidak mau teleskopnya digunakan oleh seorang perempuan yang selalu mendengarkan suara dari sinyal. Ellie menjelaskan bahwa Ellie mendengarkan suara sinyal karena Ellie sedang mencari sebuah pola. Namun Ken menegaskan bahwa saat ini kita menjadi bahan tertawaan para ilmuwan di luar. Mereka ingin kita pergi dari sini dan kita hanya punya waktu 3 bulan sampai surat perintah resmi dikeluarkan. Ellie tidak akan menyerah dan akan mencari orang yang mau membiayai. Walaupun sendiri, Ellie tidak akan berhenti. Beberapa waktu kemudian Ellie mendengar suara gelombang sinyal yang sangat kuat dan pemancar satelit juga bergerak menangkapnya. Hal ini membuat Ellie sedikit terkejut. Lalu Ellie menghubungi markas dan meminta mereka bersiap mencatat apa yang Ellie temukan untuk menemukan koordinatnya. Right ascension, 8 right ascension, 86.2 seconds. There, I'm moving the array. Boss has a bogey. Ellie melacak sumber gelombang untuk mengetahui apa sebenarnya gelombang ini. Mereka mendapati bahwa apapun gelombang ini tidak berasal dari bumi dan kemungkinan berasal dari bintang yang disebut Vega. Namun Fish mengatakan bahwa tidak ada kehidupan di sana dan bintang itu umurnya masih sangat muda. Lalu Ellie menyadari bahwa gelombang-gelombang ini mengkodekan sebuah bilangan prima. Beberapa waktu kemudian berita cepat menyebar di mana peneliti menangkap gelombang radio asing. Beberapa pendapat mengatakan bahwa planet ini dikelilingi oleh makhluk-makhluk asing. Drumlin dan penasihat keamanan nasional yang bernama Gitz mendatangi Ellie. Lalu Ken juga hadir di tempat ini dan tidak pernah menduga bahwa mereka benar-benar menangkap sinyal dari Vega. Gitz mengatakan bahwa sinyal yang Ellie kirimkan ke seluruh dunia saat ini membahayakan sistem pertahanan negara. Ellie menegaskan bahwa peradaban ini bukan hanya untuk warga Amerika saja. Semua orang di dunia ini berhak untuk mengetahuinya. Ken melacak sumber gelombang dan meminta Fish untuk merekamnya. Lalu Ellie mengambil sebuah monitor untuk memvisualisasikan rekaman gelombang. Mereka mendapati sebuah lambang Nazi dan ternyata gelombang itu menunjukkan rekaman Hitler sedang berorasi. Ken mengartikan apa yang diucapkan oleh Hitler.
di mana mereka menyatakan pertandingan di Berlin pada perayaan Olimpiade pertama dan era baru telah dibuka. Lalu Kitts meminta anak buahnya menghubungi Gedung Putih. Di Gedung Putih, Ellie mencoba memberitahu bahwa Hitler tidak ada hubungannya dengan penemuan ini. Namun mereka tidak mau mendengarkan apa yang Ellie jelaskan. Dan Presiden menyiarkan pers di depan umum untuk menenangkan masyarakat tentang isu yang beredar. Di sisi lain, Ken mendengar gelombang baru dan memberitahu semua rekan-rekannya. Ken menyadari bahwa suara gelombang ini terstruktur. Orang di Gedung Putih juga menegaskan ke wartawan bahwa pesan tersebut tidak berbahaya dan meminta media agar tidak memberitakan sesuatu yang dilebih-lebihkan karena akan mengganggu kenyamanan masyarakat. Gedung Putih memutuskan Drumlin menjadi ketua tim penyelidikan dan akan memberikan tanggapannya terhadap fenomena ini. Hal ini membuat Ellie sedikit kecewa, karena Ellie lah yang seharusnya memberikan tanggapannya di depan publik. Drumlin tidak melakukan apapun terhadap penelitian ini. Kenapa Drumlin yang dipilih oleh Gedung Putih? Drumlin mengatakan bahwa tahun 1939, sinyal TV yang sangat lemah mengirim perayaan pembukaan Olimpiade yang menampilkan keunggulan teknologi negara Jerman. Sinyal tersebut meninggalkan bumi dengan kecepatan cahaya. Dan 26 tahun kemudian, tiba di sekitar bintang bernama Vega dan sinyal tersebut dikirim kembali ke bumi dengan sangat kuat oleh makhluk yang sangat cerdas. Ellie pergi meninggalkan ruangan karena dirinya tidak dianggap oleh mereka. Ellie menghubungi Ken dan mendapat informasi baru. Ken mengirim sebuah gambar ke Ellie di mana gambar ini berisi data dalam jumlah besar. Lalu Ellie menjelaskan hal ini ke orang-orang di Gedung Putih bahwa di balik rekaman Hitler ada data yang sangat besar dan tertulis menggunakan sandi. Lalu Drumlin tiba-tiba mengusulkan pemecah kode sandi terbaik yang mereka miliki dari pemerintahan. Ellie tidak terima karena tiba-tiba Drumlin dan Kitts mengakuisisi bahwa ini adalah proyek mereka. Proyek ini adalah proyek swasta dan Ellie yang berjuang mencari pendanaan sendiri. Namun setelah ada hasilnya, pemerintah mengakuisisi secara sepihak. Beberapa waktu kemudian, pusat penelitian di Meksiko dipenuhi orang-orang dari berbagai wilayah. Sebagian dari mereka melakukan protes dan ada juga yang berdoa. Ellie mendapat pesan dari seseorang tak dikenal yang memiliki data dari penelitian Ellie dan meminta Ellie untuk menemuinya karena ada sesuatu yang akan dibahas. Lalu Ellie mendatangi sebuah pesawat pribadi. Pria ini adalah Hayden, orang yang selama ini memberi pendanaan Ellie tanpa menemuinya. Hayden mengatakan bahwa sudah lama Hayden mengawasi Ellie dan menganggap Ellie adalah investasi terbaik untuk jangka panjang. Hayden menunjukkan rekam jejak kehidupan Ellie dari Ellie lahir, dan Hayden sudah mengawasi Ellie sejak Ellie masih kecil. Bahkan Hayden bisa melihat semua kejadian dimanapun Hayden mau. Ellie menyadari bahwa Hayden memiliki akses ke semua kode sandi negara. Hayden menjelaskan bahwa dulu Hayden adalah seorang insinyur dan selama ini Hayden tidak pernah menerima tamu. Hayden juga tinggal di pesawat ini. Ellie bertanya apa tujuan Hayden memanggilnya ke sini. Hayden mengatakan bahwa penemuan Ellie diambil alih oleh pihak lain secara sepihak. Walaupun Ellie tidak merasakan hal itu, namun perlahan mereka akan mengambil alih kepentingan Ellie. Hayden juga menjelaskan bahwa Hayden punya banyak musuh khususnya di pemerintahan. Hayden juga memberitahu bahwa dirinya sudah memecahkan kode sandi yang Ellie temukan. Hal ini membuat Ellie sedikit terkejut. Hayden menjelaskan bahwa penemuan Ellie merupakan tumpukan data yang sangat banyak. Ellie mengatakan bahwa data ini tidak segaris. Hayden mengatakan bahwa data ini segaris jika Ellie berpikir layaknya makhluk Vega, karena kecerdasan makhluk asing pastinya jauh lebih maju. Ellie mempresentasikan apa yang Ellie dapat dari Hayden ke Gedung Putih. Namun, lagi-lagi Drumlin seolah-olah orang yang menemukan hal ini. Ellie menemukan sebuah instruksi untuk membangun sebuah mesin di dalam data yang Ellie temukan. Dan kemungkinan mesin ini adalah mesin komunikasi yang canggih untuk berhubungan dengan makhluk di luaran sana, atau bisa saja sebuah alat transportasi khusus. Namun mereka tidak setuju untuk pembuatan mesin ini karena mereka memikirkan keamanan negara.
Tiba-tiba Palmer mendatangi ruang rapat. Ellie menegaskan bahwa pesan itu ditulis dalam bahasa ilmiah dan tidak ada indikasi peperangan di dalamnya. Lalu Presiden mendatangi ruang rapat untuk membahas hal tersebut. Dan lagi-lagi Drumlin menjadi penasihat utama Presiden dalam hal ini. Palmer menemui Ellie dan mengatakan bahwa Palmer sangat senang bertemu dengan Ellie lagi. I'm really happy for you. Mr. Joss, the president's waiting. President's waiting. Oh yeah, I wouldn't miss it. Ellie mendatangi sebuah tempat acara resepsi dan bertemu dengan Palmer. Mereka melepas kerinduan karena lama tidak bertemu. Lalu beberapa waktu kemudian Drumlin mendapat informasi dan mengatakan ke Ellie bahwa selama ini Ellie benar. Struktur mesin yang ada di dalam pesan tersebut menggambarkan sebuah mesin yang dapat membawa manusia pergi ke Vega. Lalu Presiden meminta mengadakan rapat mendadak. Palmer memberitahu Ellie bahwa Presiden akan membangun mesin tersebut. Lalu Ellie bertanya siapa yang akan berangkat. Presiden akan pergi ke luar negeri dan akan membahas resiko dan biaya. Mereka juga telah membentuk kelompok kandidat internasional. Palmer juga mengatakan bahwa ini adalah penemuan Ellie, tapi mereka mengumpulkan panitia seleksi termasuk Palmer. Ellie hanya meminta apapun keputusannya. Ellie meminta Palmer untuk memastikan Drumlin tidak memonopoli panitia. Namun Palmer menegaskan bahwa Drumlin bukanlah panitia. Drumlin mundur dari panitia dan dia mencalonkan diri untuk menjadi kandidat berangkat. Beberapa waktu berlalu diberitakan telah terpilih 10 kandidat untuk berangkat menuju Vega. Drumlin dan Ellie termasuk di dalamnya. Namun di balik pemilihan kandidat ini terdapat berbagai macam kontroversi. Seorang mantan astronot Amerika yang terpilih tiba-tiba mengundurkan diri karena anak-anak mereka tidak mau ayahnya pergi. Lalu sebuah surat masuk ke kamar Ellie. Ellie menemui Palmer di taman. Palmer mengatakan bahwa jika mesin ini berhasil, Ellie akan menempuh perjalanan ke Vega pada kecepatan cahaya. Jika Ellie kembali, Ellie akan menua 4 tahun. Sedangkan di bumi sudah berlangsung selama 50 tahun. Dan semua orang yang Ellie sayangi sudah menua bahkan meninggal dunia. Ellie menegaskan bahwa semua kandidat sudah memahami resiko dari perjalanan ini. Palmer bertanya kenapa Ellie mau merelakan seluruh hidupnya untuk hal ini. Ellie menjelaskan bahwa selama hidupnya Ellie mencari jawaban atas apa yang Ellie cari selama ini. Ellie merasa bahwa ini layak untuk kehidupan manusia. Dan selagi ada kesempatan, Ellie akan mengambil kesempatan tersebut. Di sebuah tempat, Ellie diwawancarai oleh berbagai pihak. Mereka bertanya apa yang akan Ellie lakukan jika bertemu makhluk Vega, dan mereka hanya memperbolehkan bertanya satu pertanyaan ke Vega. Ellie akan bertanya bagaimana mereka berevolusi dan bertahan hidup dari kemajuan teknologi ini. Lalu Palmer bertanya ke Ellie di depan semua orang. Apakah Ellie menganggap dirinya beragama? Ellie tidak paham apa maksud pertanyaan Palmer. Dan pertanyaan Palmer benar-benar menyudutkan Ellie. Ellie mengatakan bahwa Ellie percaya adanya sang pencipta. Lalu Drumlin mengatakan bahwa Drumlin kecewa karena mereka memilih perwakilan yang tidak memiliki keyakinan terhadap Tuhan. Palmer menemui Ellie di kamar. Ellie bertanya ke Palmer kenapa Palmer melakukan hal ini ke Ellie. Palmer mengatakan bahwa tugas mereka mencari perwakilan yang bisa mewakili semua orang. Ellie mengembalikan kompas yang dulu diberikan Palmer ke Ellie. Beberapa waktu kemudian, kandidat utama yang akan berangkat berganti menjadi Drumlin. Sebuah pesawat luar angkasa yang sangat besar sudah dibangun. Ellie menemui Drumlin yang sedang bersiap untuk pergi melakukan pengujian pesawat dan mengucapkan selamat atas keterpilihan Drumlin. Lalu Ellie menjadi tim yang mengawasi. Mesin ini akan berputar dan sebuah tabung berisi manusia dijatuhkan dari atas ke inti mesin. Dan ketika tabung sampai di inti mesin, maka mesin akan mengirim tabung tersebut melesat ke udara dengan kecepatan cahaya menuju ke tempat tujuan sesuai koordinat yang sudah ditetapkan. Saat mereka memulai uji coba, Ellie melihat seorang pria yang seharusnya tidak di sana. Ellie mengatakan bahwa pria ini bukanlah seorang kru dan merupakan seorang penyusup. Ellie menghubungi Drumlin dan mengatakan ada penyusup di pesawat. Dan ternyata pria itu membawa bom. The tall guy. David, he's got something in his hand. Bomb. He's got a bomb. Now. Security stage 1 alert.
Dari insiden ini, Drumlin dinyatakan meninggal dunia karena ledakan bom saat uji coba pesawat luar angkasa. Pelakunya diidentifikasi sebagai seorang teroris yang menyamar sebagai pemuka agama. Ken menemui Ellie dan menenangkan Ellie. Ken sangat tahu bagaimana perasaan Ellie. Sampainya di kamar, Ellie mendapati sebuah mesin satelit sudah tertata rapi di kamarnya. Ellie menyalakan mesin tersebut dan terhubung dengan Hayden. Dan saat ini Hayden ada di stasiun luar angkasa. Hayden memiliki penyakit kanker dan satu-satunya cara agar kanker tidak memakannya hidup-hidup, Hayden tinggal di sebuah tempat tanpa gravitasi. Dan Hayden memberitahu bahwa di Pulau Hokkaido, Hayden juga membangun pesawat yang sama dengan milik pemerintah, dengan biaya dari berbagai negara yang bekerja sama dengan Hayden. Dan pesawat ini sudah diakuisisi oleh Hayden Industry. Hayden memberikan kesempatan untuk Ellie berangkat. Beberapa waktu kemudian, Ellie mendatangi sebuah kapal satelit. Kru menjelaskan alat yang harus Ellie perhatikan. Pria ini mengatakan bahwa mereka tidak mengizinkan siapapun menaiki pesawat, kecuali ada perlindungan minimal, karena tidak ada jaminan Ellie bisa kembali. Ellie akan melakukan perjalanan 26 tahun cahaya dan sesuatu bisa terjadi. Mereka memberikan sebuah obat ke Ellie, dan itu biasanya diberikan ke astronot. Palmer meminta maaf karena waktu itu Palmer tidak memilih Ellie, karena Palmer benar-benar tidak ingin kehilangan Ellie. Palmer berharap Ellie bisa kembali dengan selamat dan Palmer akan menunggunya. Berita cepat menyebar di mana dunia dikejutkan dengan adanya mesin kedua yang diciptakan oleh Hayden Industry. Dan yang akan pergi dengan mesin itu adalah Dr. Ellie. Mesin itu berada di Hokkaido dengan pengamanan yang sangat ketat. Tidak ada wartawan yang diperbolehkan mendekati area tersebut. Ellie dibantu kru mempersiapkan diri memasuki kapsul. Palmer juga membawa Ken ke ruang kendali agar Ken bisa mendengar proses pemberangkatan Ellie. Saat mesin menyala dengan 50% daya, kamera Ellie mulai terganggu. Ellie juga merasakan getaran yang sangat kuat. Ellie memberitahu bahwa Ellie melihat cahaya di dalam kapsul. Namun, orang-orang di pusat kendali tidak bisa melihat apa yang Ellie lihat. Mereka hanya bisa mengetahui suara Ellie dan tubuh Ellie masih terdeteksi aman. Ellie mencoba memberitahu pusat kendali bahwa Ellie siap untuk berangkat. Namun pusat kendali tidak bisa mendengarnya. Mereka menduga bahwa Ellie dalam bahaya dan akan membatalkan keberangkatan. Lalu Ken mendengar suara Ellie dengan sangat lemah. Ellie mengatakan bahwa Ellie siap untuk berangkat. Lalu pusat kendali melepaskan kapsul Ellie. Ellie masuk ke sebuah lubang cacing yang dihasilkan oleh mesin. No, quadruple. They're alive. This was much more violent. Ellie melihat kalung yang diberikan Palmer melayang dengan tenang. Lalu Ellie melepaskan diri dari kursi yang mengikatnya. Ellie melihat pemandangan yang sangat indah di luar angkasa. Lalu Ellie berpindah ke sebuah dimensi yang berbeda. Ellie melihat ayahnya mendekati Ellie. Ellie menyadari bahwa ini semua tidaklah nyata. Pria ini menjelaskan bahwa ini semua adalah salah satu keahlian dari makhluk Vega. Ellie bertanya mengapa mereka menghubungi manusia di bumi. Pria ini menegaskan bahwa orang bumilah yang menghubungi mereka. Mereka di sini hanya mendengarkan. Dan hal ini sudah berlangsung selama miliaran tahun dari setiap spesies generasi. Pria ini mengatakan bahwa Ellie adalah spesies yang sangat menarik, bisa bermimpi indah dan bermimpi yang menakutkan. Lalu pria ini meminta Ellie untuk kembali ke tempat asalnya. Ellie ingin mengajukan banyak pertanyaan apakah Ellie bisa kembali lagi ke sini. Pria ini mengatakan bahwa ini barulah langkah awal. Kedepannya, Ellie akan punya waktu lagi untuk kesini dan mencari jawaban untuk semua pertanyaan Ellie. Ellie tidak bisa menunjukkan apa yang Ellie lihat ke banyak orang. Lalu, tiba-tiba Ellie kembali ke bumi dan melewati mesin. Ellie sadar dan bertanya berapa lama Ellie pergi.
Pusat kendali mengatakan bahwa kapsul Ellie langsung menembus mesin dan Ellie tidak pernah pergi kemanapun. Di ruang perawatan, Ellie mengatakan bahwa Ellie pergi ke sebuah dimensi yang berbeda melalui lubang cacing. Namun semua orang tidak percaya karena tidak ada video yang terekam sama sekali. Mereka menunjukkan rekaman di mana kapsul yang Ellie naiki jatuh menembus mesin. Hal ini menunjukkan bahwa Ellie tidak pergi kemanapun. Beberapa waktu kemudian Presiden mengatakan ke semua orang untuk menerima semuanya, bahwa apa yang mereka lakukan tidak menunjukkan hasil sama sekali. Kitts juga mengundurkan diri dari penasehat keamanan nasional. Ellie memberikan kesaksian di depan para dewan. Ellie menjelaskan bahwa sepersekian detik waktu di bumi sangat berbeda dengan dimensi yang berbeda. Ellie yakin mesin itu membuka lubang cacing menuju struktur ruang dan waktu. Selama 18 jam Ellie meninggalkan bumi dan hanya sekejap kejadian berlangsung di bumi. Kitts mengatakan bahwa tidak ada bukti yang menguatkan kesaksian Ellie. Lalu Kitts bertanya apa maksud alien-alien ini memanggil manusia di bumi, agar ada yang pergi ke sana dan tiba-tiba mengirim manusia itu kembali lagi ke bumi tanpa membawa apapun yang bisa dibuktikan. Ellie menjelaskan bahwa seseorang yang ditemui Ellie mengatakan bahwa ini sudah berlangsung miliaran tahun. Kitts mengatakan bahwa Ellie mengalami fenomena kejiwaan yang memperkuat khayalan karena tidak ada pembuktian yang bisa ditunjukkan. Kitts menduga bahwa seseorang melakukan pemalsuan sinyal dari Vega dan orang ini memiliki semua sumber daya yang dibutuhkan. Dan hanya Hayden lah orang yang memiliki kuasa untuk melakukan hal tersebut. Kitts menyimpulkan bahwa semua ini adalah rekayasa yang disiapkan oleh Hayden. Di sisi lain, terlihat Hayden sudah meninggal dunia di pesawat luar angkasa. Mereka mendesak Ellie karena mereka sudah menghabiskan triliunan dolar untuk hal ini. Namun Ellie hanya kembali dengan sebuah cerita tanpa bukti. Dan Ellie hanya duduk di sini mengharapkan orang lain percaya atas apa yang Ellie katakan atas dasar keyakinan. Ellie mengatakan bahwa ada kemungkinan apa yang Ellie lihat tidak terjadi. Sebagai ilmuwan, Ellie harus merelakan dan mengakuinya. Lalu Kitts menegaskan sekali lagi apakah Ellie mengakui bahwa apa yang Ellie lihat dan katakan benar-benar tidak memiliki bukti fisik dan kemungkinan besar Ellie hanyalah berhalusinasi. Dengan nada tegas, Kitts marah kepada Ellie karena Ellie tidak menarik pernyataannya dan mengakuinya bahwa perjalanan ke pusat galaksi ini kenyataannya tidak pernah terjadi. Ellie menjawab Ellie tidak bisa mengakuinya karena Ellie benar-benar mengalaminya. Ellie tidak bisa membuktikannya, bahkan Ellie tidak bisa menjelaskannya. Namun, sebagai manusia, Ellie benar mengalaminya secara nyata. Ellie juga mengatakan jika Ellie bisa berbagi penglihatan, maka Ellie akan membaginya ke semua orang, agar mereka tahu bahwa kita sangat kecil dan tidak sendirian. Setelah persidangan, Palmer mengatakan ke semua orang sebagai seseorang yang percaya Tuhan. Palmer tidak sejalan dengan pemikiran Ellie. Namun tujuan mereka sama, yaitu mencari kebenaran. Dan Palmer mempercayai apa yang Ellie ucapkan. Wakil Presiden menghubungi Kitts dan mengatakan bahwa dirinya akan memberikan bantuan ke Ellie atas upayanya. Wakil Presiden juga membaca laporan rahasia tim investigasi. Namun Kitts tidak mau membacanya karena tidak ada bukti yang menunjukkan apa yang Ellie lihat. Wakil Presiden tertarik dengan rekaman video statis dari Ellie. Bukan isinya yang membuatnya tertarik. Namun faktanya rekaman statis itu merekam Ellie selama 18 jam lamanya. Itu menunjukkan bahwa Ellie bukanlah seseorang yang berhalusinasi. Hal ini membuat Kitts sangat terkejut. Di akhir cerita, Ellie diberikan hak sepenuhnya mengelola pusat satelit di New Mexico. Ellie juga membuka tempat ini untuk umum dan memperbolehkan siapa saja belajar. Bahkan, anak-anak kecil juga diperbolehkan belajar tentang satelit dan alam semesta. Ellie mengatakan ke anak-anak bahwa alam semesta lebih besar dari apapun yang pernah dibayangkan manusia, dan manusia harus meyakini tentang hal itu. Dan berikut adalah ringkasan singkat inti dari film ini.
Film ini merupakan sebuah film yang menceritakan tentang fiksi ilmiah. Ellie merupakan seorang ilmuwan yang meneliti gelombang satelit lewat radio. Hingga pada suatu hari Ellie mendapat sebuah sinyal gelombang jauh dari bumi dan menduga itu berasal dari bintang yang disebut Vega. Mereka mendapati sebuah rekaman Hitler dari gelombang tersebut. Mereka menduga bahwa saat Hitler menayangkan rekaman itu di televisi, gelombangnya terkirim keluar bumi dan sampai ke Vega. Lalu dikembalikan ke bumi setelah 26 tahun berlalu dan ditemukan oleh Ellie. Di balik apa yang Ellie temukan terdapat sebuah pesan, di mana pesan itu terdapat sebuah rancangan pesawat yang akan membawa manusia bertemu makhluk Vega. Ellie menjadi orang terpilih lalu berangkat menggunakan pesawat tersebut. Ellie melewati lubang cacing dan sampai di sebuah dimensi yang berbeda. Ellie bertemu jelmaan ayahnya, di mana itu adalah makhluk Vega yang menjelma sebagai ayah Ellie untuk berkomunikasi. Namun, makhluk tersebut tidak mengizinkan Ellie untuk memberitahukan apa yang Ellie lihat kepada semua orang dan membiarkan fenomena ini tetap menjadi misteri. Ellie disidang dan bersaksi, namun tidak ada yang percaya terhadap kesaksian Ellie karena Ellie tidak bisa menunjukkan bukti kepada semua orang. Dan Dewan menganggap Ellie berhalusinasi karena kapsul Ellie terekam tidak pernah meninggalkan bumi dan jatuh menerobos mesin dengan sekejap. Di akhir cerita, Wakil Presiden mendapatkan laporan rahasia dari tim investigasi, di mana rekaman video statis Ellie benar-benar merekam Ellie selama 18 jam. Dan hal ini menguatkan bahwa kesaksian Ellie bukanlah sebuah halusinasi. Wakil Presiden memberikan hak istimewa ke Ellie untuk mengelola pusat satelit dan menjadi pimpinan di sana untuk hadiah atas pencapaian Ellie. Film ini menunjukkan betapa luasnya alam semesta dan manusia tidak akan pernah tahu apa yang ada di luaran sana. Manusia hanya bisa menggunakan keyakinannya bahwa manusia sangat kecil dan terbatas. Sang Pencipta menciptakan dunia dan isinya jauh lebih besar dari apa yang pernah dibayangkan manusia. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini? Silahkan tulis di kolom komentar.